Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Junaidi di Khalis Channel. Izinkan saya menyapa Anda semua. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan Anda like dan komen, jangan lupa subscribe. Langsung saja sahabat, hari ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengharu, biru. Ini kisah nyata yang penuh dengan suri toladan. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara semangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampai pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita. Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah Baginda sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk itu, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku, Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman kepada. Aku adalah orang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku.
Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Mama. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkihi dulu mayatku. Langkihi dulu mayat. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah pun menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kaki kami, wahai paman. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucuku, wahai cucu-cucuku, cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram dengan mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu. Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk yang ada di tangannya dibuang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata,
Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah. Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita meresapi kisah nyata ini, bila air mata Anda menetes, berarti itu membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.